to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. Amen. Hari ini saya kasih judul Saat Tuhan Diam. Wah, mengintimidasi nggak judulnya ya? Saat Tuhan Diam. Dan hari ini saya mau bawa kita ke kisah Ayub ya. Dan seperti yang saya katakan di awal, beneran saya mau membawa kita seluruh kitab pasal 1 sampai 42. Kenapa satu kitab? Karena saya rasa justru satu kitab kisah hidup Ayub inilah yang menentukan outcome dari sikapnya Ayub dan gimana dia berproses dengan Tuhan. Oke, ini saya mau go through aja. Pasal 1 menceritakan tentang Ayub. Ayub ini siapa sih? Dia seorang pria dari tanah Uz. Dan dikatakan pembukanya aja satu ayat langsung dibilang orang ini saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, luar biasa ya, keren nih Ayub ya. Dan kemudian diceritakan apa yang dia punyai. Dia punya 10 anak total. Kemudian dia punya sekian kambing, sekian ribu unta, lembu, keledai. Itu baru yang ditulis keledai betina ya. Kita belum tahu keledai jantan dan anak-anaknya. Kemudian budak, zaman itu kan budayanya memang budaya punya budak ya. Kalau orang kaya. Dan disebutkan apa? Terkaya dari semua orang di timur waktu itu. Ya. Kemudian yang di bawah ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan anak-anaknya kan suka bikin pesta di rumah. Karena kesalahan Ayub, setiap kali anak-anaknya habis berpesta dia tuh selalu memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena dia pikir jangan-jangan anak aku ada bikin salah gitu. Jadi untuk menebus anak-anak gue nih yang saya nggak tahu kesalahannya, aku nggak tahu kesalahan anak-anakku, aku mempersembahkan buat Tuhan deh supaya dosa mereka diampuni. Jadi saleh banget nih Ayub ya. Kemudian nah, scene-nya tadi kan menceritakan tentang Ayub. Kemudian point of view-nya, POV-nya berubah. Bapak Ibu Saudara, berubah. Ini kejadian di surga, tempat kediaman Allah ya. Dikatakan ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Jangan pikir anak-anak Allah ini manusia ya. Di sini terjemahannya adalah angelic beings. Jadi ini malaikat gitu kira-kira ya. Jadi malaikat tuh sedang berkumpul di depan tahta Tuhan dan kita tahu dari sini ternyata iblis tuh punya akses loh untuk menghadap Tuhan. Punya akses untuk ketemu sama Tuhan ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena iblis kan kita tahu angelic beings ya, yang jatuh ke dalam dosa gitu. Dan dari obrolannya ini di ayat 8 kita tahu bahwa yang mention tentang Ayub itu bukan iblis duluan loh. Tuhan present Ayub. Ceritanya Tuhan nih bangga banget nih sama Ayub. Terus dia bilang, kamu tahu nggak ada nih anak gue. Gak ada yang salehnya kayak dia. Nih dia saleh banget nih, jujur. Dia gak, istilahnya dia flawless lah gitu kalau orang sekarang ya. Terus iblis bilang, ya iyalah, soalnya kan Tuhan sendiri yang jaga dia. Tuhan pagerin dia kan ya, pagerin keluarganya, pagerin hartanya semua. Ya pasti aja dia gak jatuh dalam dosa lah, perfect gitu. Terus Tuhan bilang, oh ya udah, kalau aku kasih izin untuk ngetes ya. Jadi lihat di sini ya, bahwa Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk memberikan pencobaan kepada Ayub. Tuhan bilang, terserah dia mau diapain tapi jangan sentuh orangnya ya. Gitu. Dan kemudian masih di pasal 1, ini baru pembukaan ya. Kita mulai tahu nih kejadian-kejadian yang lead to the downfall kalau istilah saya ya. Yang mulai membawa Ayub ke dalam yang tadinya life goals ya, kaya, anak-anak aman, harta aman, budak-budak. Sekarang mulai nih kayaknya satu-satu kok begini. Dimulai dari tiba-tiba pada satu hari datang seorang anak buah ya. Di sini nggak disebut, cuma dibilang pesuruh, mungkin budak. Datang bilang, wah kita lagi beternak nih di padang. Abis itu datang nih orang-orang Sheba.
dijarah semua, dirampas, penjaga-penjaga mati, dibunuh. Misalnya saudara punya sebuah perusahaan, tiba-tiba anak buah saudara datang, Pak ada yang gelapin uang Pak, dana perusahaan diambil. Shock pastinya, pasti shock. Gak mungkin saudara kayak, gak apa-apa saya masih punya banyak yang lain. Walaupun saudara punya 10 perusahaan, satu perusahaan bangkrut istilahnya, pasti saudara kepikiran dong. Dan lihat, di saat yang sama tiba-tiba pesuruh yang lain datang nih pesuruh yang lain. Terus bilang, mendadak ada api datang dari surga, mati nih semua ternak-ternak, penjaga juga mati. 2. Belum selesai pesuruh kedua, pesuruh ketiga datang. Bilang, Pak Ayub, ini mendadak ada orang Kasdim nih, 3 pasukan datang. Kita dijarah Pak, ontanya dijarah, semua dibunuh. Bayangin saudara, ini 3 orang datang, bukan beda hari ya, dia gak sempat memproses, bak. Dan ini nih kunciannya di ayat 18. Orang keempat datang, 4 orang Bapak Ibu Saudara. Orang keempat datang bilang, Pak, anak-anak Bapak tuh lagi kumpul, lagi pesta, mendadak ada angin ribut, gak tahu dari mana, rumahnya roboh, semua anak Bapak mati. Tetapi kemudian kita lihat responnya Ayub. Ayub mengoyak jubahnya, mencukur kepala, dia sujud menyembah. Dan apa yang dia katakan, ini luar biasa. Dia bilang, terpujilah nama Tuhan. Di ayat 21. Dan kemudian di-mention, Ayub tidak berbuat dosa. Dia tidak menuduh Allah. Wow, teruji ya, benar kata Allah tadi. Oke, nextnya pasal 2 ya. Dan kembali lagi Tuhan yang ngomong sama iblis, lihat udah dites kan, ayo aku bilang juga apa, saleh loh. Dia nggak ngutukin aku gitu. Terus iblis bilang, ya pastilah, baru hartanya, baru apa yang dia punya, orangnya masih sehat. Coba gimana? Terus Tuhan bilang, oke. Kalau itu kali ini boleh sentuh dia tapi jangan nyawanya. Aku tidak izinkan Ayub mati gitu. Ya. Dan ini pasal 2 ya. Dan kemudian kita tahu bahwa dia kena barah. Barah itu semacam bisul saudara. Bisul isinya nanah. 1 badan. Kita kena cacar air aja yang isinya air kecil-kecil. Sengsaranya minta ampun. Kebayang kita punya bisul 1 badan, akhirnya dia sampai gatelnya dia garuk tuh pakai beling. Dan dia duduk di abu. Oke, ini pasal 1, pasal 2. Menderita. Jatuh ke dalam jurang yang paling dalam, udah hidup Ayub. Ya. Dan kemudian istrinya bilang, udah begini lu masih belain Tuhan. Kutukin dong. Terus Ayub bilang, jangan ngomong kayak orang gak bener gitu ibaratnya ya. Masa kita mau terima yang baik doang dari Tuhan, yang jahatnya gak mau gitu. Dan abis itu datang teman-temannya, 3 orang, ada Elifas, ada Bildad, ada Zofar. Untuk menghibur dia. Relate gak dengan kondisi kita? Kalau ada apa-apa dengan kita, Anda punya spouse ya, suami atau istri, kadang-kadang kita bertukar pikiran kan kayak, aduh kenapa gini, teman-teman datang untuk menghibur, gimana kondisi lo. Ini juga yang terjadi pada Ayub ya. Tapi Anda lihat, pasal 3 sampai 37 Tuhan diam gak ngomong sama Ayub. Ayub itu satu kitab 42 pasal saudara. Hanya dibuka pasal 1, pasal 2. 34 pasal Tuhan gak bicara apa-apa. Dahsyat gak? Gimana kalau saudara jadi Ayub? Memang secara time frame tidak dibilang ini berapa lama. Selama 34 pasal ini, yang terjadi adalah di dalam diri Ayub tuh bergejolak. Jiwa, pikiran berperang. Kayak apa yang terjadi? Ya, Ayub tuh manusia kayak kita. Saya pikir-pikir kalau saya di kondisi Ayub, ini mungkin yang saya pikirin ya. Saya nggak tahu dengan saudara, saya rasa akan sama. Mengapa sih aku menderita nih kenapa? Mungkin setelah bertanya-tanya nggak ada jawaban dari Tuhan, terus dan situasi tidak berubah, kita mulai dari orang kaya nih ya, Ayub ya. Aduh, orang pikir apa ya soal aku ya? Aku yang bangkrut, sakit gini. Orang mikir apa ya? Orang kasihan ya sama gue ya, gitu. Pasti mulai mikir gitu ya. Dan kemudian, kenapa Tuhan izinin? Kenapa Tuhan izinin? Atau mungkin lebih dalam lagi,
kok Tuhan kasih penderitaan? Nah, bukan cuma Tuhan izinin, tapi kayak, kok Tuhan kasih penderitaan sih sama gue gitu. Semoga ini relate ya sama saudara ya. Kalau ada saudara yang hidupnya gak pernah menderita, wow, Tuhan Yesus berkati. Tapi saya rasa to some certain extent ya, mungkin gak separah Ayub, kita semua pernah ada di posisi ini. Dan sahabat-sahabat Ayub, lihat ya, sahabat-sahabatnya datang, seperti layaknya kita, kalau temen punya masalah kita datang, kita aduh yang kuat ya, gue gak bisa ngapa-ngapain, gue doain. Tapi selama 34 pasal karena Tuhan tidak berbicara, teman-temannya mulai dari ikutan kasihan, lama-lama mulai nasehatin, mulai sok tahu nih, mulai kritik. Bilang, kamu cek deh, jangan-jangan kamu dosa nih. Ada dosa jangan-jangan yang kamu belum akuin sama Tuhan. Minta ampun gih. Pasti nih kamu ada dosa gitu. Mulai menghakimi nih sahabat-sahabatnya ya. Dan setelah pembicaraan yang panjang, pasal 38, akhirnya Tuhan menjawab Ayub. Ya, Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai. Nah, kalau perenungan saya, Ayub ini kan hidupnya lagi dalam badai ya. Walaupun bukan bentuknya badai secara fisik ya, hidupnya lagi dalam badai. Dan dari dalam badai itu Tuhan berbicara. Tuhan tuh datang dalam badai dengan menyatakan kedaulatannya ya. Dan di situ kita tahu bahwa kita pikir selama 34 pasal tuh Tuhan gak ada, Tuhan jauh dari Ayub. Tapi ternyata Tuhan tuh selalu ada di situ. Dengan dia datang, dia menjawab Ayub, itu pun sudah bukti bahwa dia hadir. Dan yang luar biasanya lagi, apa jawaban Tuhan? Tuhan tuh gak bela Ayub loh, dia udah dikritik teman-temannya. Tapi Tuhan tuh gak yang, oh sini Ayub, iya kamu tuh sebenarnya gak berdosa. Ayub tuh gak dicup-cup saudara. Tuhan tuh cuma datang bilang, hey kamu tahu gak aku tuh Tuhan yang penuh kuasa. Aku yang bikin ini, kamu gak ada, aku bikin bumi, aku bikin hewan-hewan. Saudara baca itu semua pasal, keren banget. 3 poin aja saudara. Kalau saudara merasa relate dengan kisah Ayub, poin yang pertama, Tuhan diam bukan berarti Tuhan gak hadir. Kadang-kadang kita di dalam keputusasaan kita, ini juga yang pernah saya rasakan. Saya bilang, Tuhan kemana sih? Tuhan di mana sih? Dia ada di situ. Cuma dia memutuskan belum saatnya untuk bicara. Ini zaman Ayub ya, Bapak Ibu Saudara. Zaman perjanjian lama waktu Tuhan Yesus belum hadir sebagai manusia, Allah tuh memang berbicara sendiri langsung kepada manusia. Tetapi hari-hari ini kita bersyukur karena kita punya firman Tuhan. Gak mungkin Tuhan gak berbicara. Setiap hari kita baca firman pasti Tuhan bicara. Kehadiran Tuhan bisa kita rasakan lewat firman-Nya hari-hari ini. Jadi walaupun Bapak Ibu Saudara merasa gelap, merasa ini kemana ujungnya, baca firman. Baca firman. Saya kasih Mazmur 34 ya. Tuhan mendengar, melepaskan kita dari kesesakan. Dan dia dekat dengan orang-orang yang patah hati. Nah, jadi kalau hari ini saudara patah hati, remuk, Tuhan dekat dengan saudara. Tuhan dekat dengan kita semua. Ini take away yang pertama ya. Take away yang kedua, Tuhan diam bukan berarti dia gak dengar saudara. Dan jangan pernah berhenti bicara sama Tuhan. Yang pertama tadi dia hadir. Dia bukan cuma hadir, ada aja gitu ya, yang penting aku di sini. Enggak, dia dengar, dia duduk bersama saudara, dia ada bersama saudara, dia dengar keluh kesah saudara. Ayub sepanjang itu berkeluh kesah, mulai dari yang mengagungkan Tuhan sampai nanya, sampai wah udah keluar semua unek-uneknya Ayub. Tuhan tuh dengar. Dan jangan berhenti. Kadang-kadang kita capek Tuhan gak denger. Udahlah kayaknya udah pastilah diem aja gitu. Atau bahkan poin yang lebih luar biasa lagi adalah kita bicara tapi kita gak bicara sama Tuhan. Kita keluh kesahnya sama temen gitu ya. Aduh tahu gak gue punya masalah gini. Ya. Waktu kita berkutat dengan masalah kita, kadang-kadang kita membesar-besarkan masalah kita sendiri tanpa mencari sumber solusi ya. Jadi justru kita tuh bicaranya sama Tuhan. Kalau mau unek-unek sama Tuhan, tanya apa sama Tuhan. Ya, jadi dia mendengar dan jangan pernah berhenti berdoa. Ya, Mazmur 66 katakan, sesungguhnya Allah telah mendengar, dia dengar kok. Dan dia memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah
yang tidak menolak doaku. Dia nggak nolak loh doa kita. Ya, dan tidak menjauhkan kasih setianya padaku. Dan ini takeaway yang terakhir saudara. Tuhan pasti jawab pada waktunya dan dengan caranya. Waktunya kapan? Saya nggak tahu. Setiap masalah itu personal untuk setiap orang. Dan yang terpenting juga dengan caranya. Saudara lihat tadi bahwa Tuhan itu tidak menjawab apa yang Ayub tuntut. Tapi dia langsung mengatakan bahwa aku adalah Tuhan yang besar, pencipta alam semesta. Aku menciptakan ini. Dan saudara tahu, baru sekian kalimat pertama, kalau nggak salah di pasal 39 langsung dikatakan, Ayub tuh langsung silent. Ya, saudara datang dengan Tuhan, aku tuh susah, aku tuh ini gimana nih masalah gini. Tiba-tiba Tuhan cuma datang bilang, aku berdaulat, kamu tahu nggak, sadar nggak? Tuhan mau ngomong, saudara mau ngomong apa? Ya, kalau Tuhan tiba-tiba datang dalam hidup saudara, kita nggak ada artinya. Dan bahkan masalah kita juga nggak ada artinya. Saya kasih ayat yang kita semua suka pastinya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan. Dan tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Otak kita cuma segini saudara. Jangan berusaha untuk mereka-reka Allah tuh lagi bikin apa sih, nggak mampu. Ya. Dan ini yang paling penting. Yang terpenting adalah bukanlah solusi dari apa masalah kita. Ya. Tetapi pengertian akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saya nggak tahu, mungkin saudara saat ini mengalami atau saudara mengenal ada kenalan yang mungkin dalam situasi yang sulit gitu dan bertahun-tahun masih ada terus gitu ya. Mungkin masalah kesehatan, masalah finansial. Saya nggak bisa jawab apa. Kita semua nggak bisa jawab apa. Tetapi saat kita terus dekat sama Tuhan, percayalah di dalam kesulitan itu kita menemukan sebuah sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Dan kalau saudara berani bilang, ini pemikiran saya. Kalau saya berani bilang, Tuhan tuh gak adil loh sama aku gitu ya. Gimana soal Tuhan menyerahkan dirinya di kayu salib? Saya rasa ketidakadilan terbesar adalah waktu Tuhan yang Maha Kuasa itu disalibkan ganti kita. Yang adil adalah kita yang mati. Kita gak berhak masuk ke surga. Tapi justru Tuhan itu mati buat kita. Kalau ketidakadilan yang besar itu aja sepertinya ya, ketidakadilan dalam tanda kutip Tuhan lakukan, masih mau menuntut tentang masalah kita. Ternyata dari setelah saya screening pasal 1 sampai pasal 42, memang ayat ini yang saya paling suka. Ya. Di pasal terakhir, Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini priceless Bapak Ibu Saudara. Ini pengalaman pribadi dengan Tuhan gak bisa digantikan dengan sejuta kesaksian fenomenal dari hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang dahsyat. Ya, kita bisa bersukacita bersama orang yang punya pengalaman luar biasa dengan Tuhan. Tetapi pengalaman kita pribadi dengan Tuhan itu gak bisa diambil dari kita. Dan itulah yang membuat kita semakin dewasa dalam Tuhan. Amin.